Halo pemirsa Pers News semuanya. Dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi. Sebentar lagi kita akan terhubung dengan... Terima kasih Mas Jimmy Wahyudi. Bagaimana mereka merawat demokrasi, gitu kan. Nah, kalau menurut kita pribadi, coba lihat ke sejarah dari masing-masing paslon ini. Tidak ada paslon yang sempurna, pasti kayak dari Pak Prabowo misalnya. Pak Prabowo itu lama beroposisi, bapaknya pun sampai ke luar negeri gitu. Jadi beliau dan keluarganya merasakan sekali bagaimana mendirikan partai, berpolitik di Indonesia, sehingga sangat matang dan sangat menyadari proses demokrasi di Indonesia. Seperti itu. Dari Pak Anies pun sama aktivis dari, bahkan Pak Anies itu prestasinya banyak kan. Mulai dari masa kuliah, dia rektor termuda, bikin Indonesia mengajar, sampai menjadi gubernur dan menteri. Hingga kita yakin ketiga paslon ini mereka pasti punya pengalaman di kehidupan pribadi susahnya demokrasi ini akhirnya hadir. Makanya kita merasa dari penerus negeri bahwa siapapun yang akan terpilih pasti mereka akan merawat demokrasi ini. Kayak gitu. Ini kita bicara sedikit Prabowo Gibran. Ada satu program yang ditunggu anak muda, yaitu kredit untuk startup. Ini kan mungkin pertama kali dalam sejarahnya. Mungkin ini akan membantu para startup yang memang lemah dalam ekonominya. Ini kalau memang jadi mereka dari bawah dari Wapres, semoga itu akan terwujudkan dan itu akan menjadi berita luar biasa bagi para startup dan ekonomi. Karena Indonesia ini kan pusatnya startup yang paling banyak. Selain dari negara Cina, pandangannya seperti apa? Kredit startup. Usaha kita, kan ekonomi kita ini besar. Ya, coba perhatikan. Ekonomi kita ini besar. Tapi perputaran ekonomi kita besar karena jumlah rakyat kita banyak. Nah, ada 270 juta orang setiap hari butuh makan, setiap hari butuh minum, setiap hari ganti baju, naik mobil. Nah, semua ini yang menjadi perputaran ekonomi kita. Tapi kalau dilihat, tetangga saya misalnya, sudah 20 tahun mulai dari saya kecil sampai hari ini masih jual gorengan masih satu gerobak. Kenapa dia tidak pindah dari satu gerobak jadi dua gerobak? Dari 2 naik jadi 30. Kenapa tidak terjadi? Pasti kendalanya dua hal. Nomor 1 kapital, nomor 2 pengetahuan, pendidikan. Ya kan? Susah penjual gorengan baru mau masuk ke bank sudah takut, Pak. Benar kan? Jadi harus ada modal yang memang ramah terhadap usaha-usaha mikro ini. Nah, modal startup ini kan ramah, di mana hari ini kita bisa mulai usaha bahkan ya tanpa bentuknya pinjaman, bentuknya investasi. Jadi rugi sama rugi, kalau untung sama untung, itu kan ramah. Di Amerika ini sudah lama prakteknya, Pak. Apple salah satunya, Google salah satunya, dan hari ini omsetnya Google dan Apple sudah setara kayak negara kita, APBN. Mereka mulai dari garasi loh, mulai dari garasi, dan mereka dapat investasi yang murah di awal. Di Indonesia iklimnya baru mau mulai. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan dari ramah modal biar gimana cepat pertumbuhannya. Harapannya apa Pak dengan adanya pertumbuhan ekonomi seperti yang Abang jelaskan? Ya harapannya, bayangkan kalau seandainya yang tadi jual satu gerobak gorengan dia bisa menjadi 5-6, pasti akan penyerapan tenaga kerja lebih cepat. Dengan adanya penjualan yang lebih meningkat karena 5 jadi 6, pembelian bahan baku, berarti ekosistem mulai terbentuk. Sehingga pengusaha ini harus mudah diberikan. Seperti itu. Siap, sukses terus Bang ya. Oke, nama lengkap Abdul Qadir. kalau di Prabowo Gibran sebagai Saya di penerus negeri. penerus negeri. Ya, relawan penerus negeri.